Renungan Hari Minggu Biasa ke-18, Minggu 2 Agustus 2020. Tuhan itu baik untuk semua manusia. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia, bab 55 ayat 1-3, dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 35 dilanjutkan ayat 37-39, bacaan Injil dari Matius bab 14 ayat 13-21. Saudara-saudariku terkasih, ketika timbul musibah seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir bandar, atau saat ini masalah COVID-19, baik yang terinfeksi virus maupun yang kena efek virus corona, orang tidak memandang dari mana asalnya, suku, bahasa, dan agamanya. Yang diutamakan saat itu adalah keselamatan manusia. Orang dengan bebas tanpa beban memberi apa yang dimilikinya untuk membantu sesamanya yang menderita. Bila dipandang dari kacamata iman, boleh dikatakan bahwa Tuhan dapat bekerja dalam diri manusia yang berkehendak baik untuk membantu sesamanya yang menderita. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan hari ini juga berbicara tentang kebaikan Allah dalam hidup manusia. Nabi Yesaya menggambarkan sikap Allah yang penuh perhatian dan peduli terhadap bangsa Israel di tempat pembuangan di Babel. Allah sendiri mengambil inisiatif untuk memperbaharui perjanjian cintanya dengan mereka, yaitu menjamin masa depan hidup mereka dengan memberi rejeki cuma-cuma. Marilah kamu semua yang haus dan minumlah, air tersedia. Datanglah kamu semua yang tak punya uang, terimalah gandum tanpa bayar dan makanlah. Anggur dan susu tersedia, terimalah dengan cuma-cuma. Prinsip Allah adalah keselamatan dan kehidupan semua manusia. Allah memperkenalkan dirinya sebagai pemberi sumber kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, inisiatif Allah untuk memperhatikan manusia dilanjutkan oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini. Ketika Yesus tiba di tempat tujuan, Ia melihat ribuan orang sudah menanti kedatangannya. Ia tergerak hati oleh belas kasihan. Gerakan belas kasihan Yesus menuntut sikap untuk melayani, memberi secara nyata. Dan Yesus merealisasikan atau membuktikannya dengan beberapa tindakan nyata. Pertama, Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihan ditunjukkan kepada orang-orang sakit. Mereka dibebaskan dari penderitaan mereka. Mereka harus disembuhkan secara fisik. Kedua, tuntutan untuk berbagi. Ia menuntut para muridnya untuk memberi kepada orang banyak itu makan. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Di sini Yesus menuntut para muridnya untuk memberi, berbagi dari apa yang mereka miliki. Ia menuntut mereka untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam melayani tamu-tamunya. Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang dipersiapkan oleh murid-muridnya. Maka Ia menuntut sikap keterbukaan, sikap kejujuran mereka untuk memberi. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ia minta mereka untuk menyerahkan apa yang mereka miliki kepadanya. Bawalah kemari kepadaku. Ia mengajak mereka untuk menyerahkan seluruh milik mereka kepadanya. Semua itu diserahkan kepada Yesus. Ketiga, terjadinya mujizat pergandaan roti. Mujizat pergandaan roti terjadi karena Yesus mempersembahkan pemberian para murid itu kepada Allah. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, memberkati dan mengucap syukur kepada Bapanya. Yesus melibatkan Allah dalam peristiwa pergandaan roti itu.
Roti yang telah diberkati dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang, dan masih ada sisa 12 bakul. Perbuatan Yesus ini menunjukkan bahwa dengan bantuan pertolongan Allah, Ia mampu menggandakan pemberian manusia sehingga menjadi berkat kelimpahan bagi sesamanya yang membutuhkan. Kuncinya adalah iman dan penyerahan diri kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, sikap belas kasihan Allah kepada manusia dan pergandaan roti yang dibuat oleh Yesus 2000-an tahun yang lalu saat ini terulang kembali ketika kita menyatakan rasa solidaritas kita dengan sesama yang menderita dan saat kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi. Dengan membagi-bagi roti dalam perayaan Ekaristi, kita mempersatukan diri kita dengan tubuh Kristus, dan dengan memberi perhatian kepada sesama kita, kita membagi-bagikan diri kepada sesama yang membutuhkan demi kesejahteraan mereka. Santo Paulus menyebut tindakan itu sebagai ungkapan cinta. Karena itu secara tegas Paulus mengatakan, tiada satu pun ciptaan yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam diri Kristus. Melalui korban di salib, Yesus mengungkapkan cintanya yang nyata kepada manusia. Mari kita memiliki hati yang berbelas kasih seperti Yesus. Amin.